Saya Vicenza Girosara Ananta dengan NIM 21711. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Gregorius Sujayoko mengenai pendidikan Pancasila. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih segala berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Sekarang Engkau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal pertengahan hingga akhir tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Engkau juga berkati dosen yang akan menilai. Kiranya Engkau beri berkat dan keselamatan, dan Engkau beri karunia untuk bisa tetap mengajar diriku dengan baik. Doa yang tidak sempurna ini aku haturkan kepadamu. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertanyaan nomor 1. Menurut ideologi Pancasila, bagaimana cara kita menjaga relasi dengan sesama meskipun berbeda sara, supaya harmonis dan maju sejahtera bersama? Jawaban saya, ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu idea berarti gagasan atau pengertian dasar, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang pengertian-pengertian dasar. Pancasila merupakan salah satu ideologi dunia yang dianut oleh negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila dianggap merefleksikan kultur, nilai, dan kepercayaan masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila dipandang sesuai jika diterapkan sebagai ideologi resmi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila mengandung nilai dasar yang selalu relevan sepanjang masa. Ideologi terbuka merupakan milik semua masyarakat dalam menemukan dirinya dan kepribadiannya dalam ideologi tersebut. Karena ciri-ciri khas ini, maka Pancasila disebut ideologi terbuka. Dalam menjawab pertanyaan nomor 1, saya mengambil dari sila keempat, yaitu permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, makhluk sosial, manusia memerlukan hidup berdampingan dengan orang lain. Di dalam interaksi itu umumnya terjadi kesepakatan dan saling menghormati satu sama lain atas tujuan dan keperluan yang sama dan saling bergandengan. Pada sila keempat, terdapat butir pengamalan yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Hal ini dapat mengalami modifikasi karena Pancasila bersifat terbuka yang akomodatif pada perubahan dalam masyarakat. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai, contohnya yang pertama, menghormati perbedaan, kedua, tidak saling menjelek-jelekan, ketiga, mengenal asas kebinekaan, keempat, menghargai keyakinan orang lain walaupun itu menyimpang menurut keyakinan kita, dan yang kelima, tidak membeda-bedakan dalam konteks menjalin kerjasama. Membangun relasi yang baik dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti menyapa, memberi salam, memperkenalkan diri secara baik-baik, dan juga membantu orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjunjung tinggi dan menghormati sesama manusia demi membangun relasi yang baik. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud kapitalisme, individualisme, konsumerisme, dan hedonisme? Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Mengapa demikian? Kapitalisme adalah sebuah mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Individualisme merupakan suatu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar, dan berkelanjutan. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan.
Saya tidak setuju terutama pada individualisme, karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jika tetap bersifat individualisme di dalam Indonesia yang memiliki banyak perbedaan sifat, individualisme akan mengganggu terciptanya asas kebinekaan. Dan pertanyaan terakhir, di masa krisis ekonomi, apa saran ideologi Pancasila menurut yang saya pelajari agar sistem kesejahteraan bangsa membaik? Berikan contoh nyata berupa contoh di masa lalu. Saya mengambil contoh waktu zaman Indonesia dijajah oleh Jepang. Waktu itu mata uang Jepang sangat tidak terkendali sehingga mata uang Indonesia tidak bisa berkembang. Ditambah dengan sistem perekonomian perang yang memprioritaskan untuk kebutuhan perang. Di waktu ini Indonesia sangat dirugikan karena banyak sumber daya manusia dan alam yang dimanfaatkan tetapi tidak ada timbal balik untuk rakyat Indonesia. Dibuktikan dengan kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia. Titik baliknya adalah ketika Soekarno dan Hatta terus maju untuk memproklamasikan kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, Jepang makin terdesak dan mulai ada tanda-tanda kemerdekaan untuk Indonesia. Di sini perekonomian Indonesia mulai bebas dan kemerdekaan pun juga mulai dekat. Yang bisa kita ambil dari waktu penjajahan Jepang adalah tetap tekun dan berusaha melawan bencana ini. Dengan ketekunan, maka perlahan perekonomian di Indonesia akan mulai membaik dan kesejahteraan pun akan terwujud. Demikian jawaban yang dapat saya berikan dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Gregorius Wijayoko. Sekian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat dinilai oleh Bapak Greg. Saya akan tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku yakin dan percaya bahwa tugas ini adalah hasil terbaik dari yang aku bisa. Sekarang juga Engkau berkati dosen yang akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu. Mohon ampun Tuhan atas doa yang tidak sempurna ini. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.